Selamat pagi dunia. Pagi ini aku terbangun dengan sejuta rasa syukur dalam hati kepada Sang Pencipta karena Ia masih memberiku kesempatan untuk menikmati ciptaannya dan kembali melakukan tanggung jawab yang sudah Ia berikan di hari ini. Tak lupa mengucap syukur dalam doa dan merenungkan satu bagian firman Tuhan, lalu aku membuka jendela kamarku. Saat membuka jendela, aku melihat ada begitu banyak burung yang mulai berterbangan sambil berkicau dengan merdunya. Kembali aku disadarkan bahwa tidak hanya sekedar bersyukur karena Tuhan telah memeliharaku dari tidur malam, tetapi saat aku bisa bernafas, bisa memegang jendela dan membukanya dengan telapak tanganku, berjalan ke sana kemari, serta bisa melihat indahnya ciptaannya, itu semua adalah anugerah. Anugerah? Mengapa anugerah? Ya, semua karena anugerah. Sebab Ia yang Maha Kuasa masih mempercayakan semuanya itu kepadaku saat ada banyak orang di luar sana yang berharap mereka bisa sama sepertiku di hari ini, yang bisa bernafas, bisa berjalan, bisa hidup, bisa melihat dunia dan melakukan tanggung jawab mereka. Namun hal itu tidak dapat lagi mereka lakukan karena waktu mereka untuk berziarah di bumi telah habis. Dan Tuhan pun berkata kepada mereka, "Anakku yang baik, saatnya untuk pulang." Dalam diam aku merenungkan sesaat bahwa apakah aku layak menerima semuanya ini? Di saat ada banyak dosa yang sudah aku publikasikan setiap hari, baik kepada sesama juga di hadapannya. Aku pun merenungkan, jika burung-burung di udara yang tidak memiliki akal bisa bersyukur kepada penciptanya melalui kicauan burung mereka yang sangat merdu, lalu mengapa ada banyak insan di dunia ini, termasuk juga aku di dalamnya, yang tidak mampu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Ia peroleh setiap kali Ia bangun pagi? Apakah hal ini menandakan bahwa aku dan mereka yang tidak mampu bersyukur, bahkan bersyukur untuk hari ini, adalah ciptaan yang kejam, bahkan lebih rendah derajatnya dari burung-burung yang tidak tahu berterima kasih kepada penciptanya atas segala anugerah yang diberikan tanpa ada imbalan apapun. Setelah itu, aku pun keluar dari kamarku dan seperti biasanya, aku harus melakukan kerja praktis di asrama, membersihkan diri dan mempersiapkan hati juga pikiran untuk menghadap hadiratnya bersama semua teman-teman putriku di asrama putri. Sehabis ibadah, aku pun mulai sarapan pagi dan memulai dengan aktivitas perkuliahanku. Selesai perkuliahan, aku pun beristirahat dan setelahnya aku kembali mengerjakan tugas-tugas perkuliahanku. Tanpa terasa hari pun mulai gelap, menandakan bahwa sang fajar telah pergi dan saatnya rembulan kembali beroperasi melakukan tugasnya untuk menerangi dunia di malam hari. Termenung melihat indahnya purnama yang seolah-olah tersenyum kepadaku. Terlintas ada pertanyaan konyol di benakku. Mengapa harus bulan yang ada di malam hari dan bukan matahari? Mengapa bulan dan matahari datang secara bergantian tanpa harus dipanggil dan dicari, datang tepat waktu tanpa ada alarm yang membangunkan atau mengingatkannya? Apakah mereka tidak merasa lelah jika terus bersinar, sedangkan manusia yang hanya sebagai penikmat terus mengeluh dengan kehadirannya? Misalnya, jika terik matahari, mereka akan mengeluh terlalu panas. Dan jika tidak ada matahari,
mereka akan kedinginan. Jika bulan bersinar redup, mereka mengeluh sangatlah gelap. Dan jika bulan bersinar terlalu terang layaknya purnama, maka mereka akan mengeluh bahwa harga ikan sangat mahal dan para nelayan tidak mendapatkan banyak ikan. Aku pun tertawa geli memikirkan pertanyaan ini dan seolah membenarkan pertanyaan ini. Aku terdiam, memikirkan jawaban apa yang harus aku berikan jika ada yang bertanya kepadaku seperti itu. Namun, ada satu hal yang mungkin bisa menjawab dan memuaskanku pada pertanyaan-pertanyaan konyol tersebut. Tuhanku sungguh ada dan Ia sangat luar biasa. Sekalipun pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dibuktikan secara teori oleh para ahli, tetapi semuanya itu terjadi atas kehendak Allah yang adalah pencipta, dan Dialah yang menyusun tatanan semesta dan segala yang ada di dalamnya. Dia yang terus mengontrol semua ciptaannya, hingga tak ada satupun yang terlihat berantakan ataupun kacau. Aku membayangkan jika Allahku tidak ada, tidak menyusun dengan rapi tatanan semesta, bahkan Ia adalah Allah yang tidak peduli dengan ciptaannya. Bisa saja saat ini aku sedang melayang di angkasa, ikan-ikan ada di daratan dan sebagainya. Bahkan lebih buruknya jika aku membayangkan bagaimana jadinya jika organ dalamku seperti paru-paru, jantung, lambung, dan sebagainya ada di luar menggantikan mata, mulut, dan hidung. Mungkin betapa buruk dan menjijikkannya semesta, termasuk juga aku. Seringkali pertanyaan konyolah yang membuatku semakin kagum pada Tuhan Allahku. Keajaiban-keajaiban yang Ia perlihatkan membuatkan semakin dalamnya cintaku padanya, dan aku tidak bisa membayangkan jika hidupku tanpa Tuhan Allahku itu. Terkadang aku merasa malu karena terus dilimpahi dengan anugerah. Sedangkan hidupku yang penuh dengan anugerah ini terus aku pakai untuk mempraktekkan kejahatan di hadapannya serta tidak mampu menjadi teladan bagi sesamaku. Tidak hanya itu, aku pun seringkali membanding-bandingkan kehidupanku dengan orang lain yang akhirnya menjadikanku pribadi yang tidak tahu bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan, tidak mengerjakan tanggung jawab secara maksimal sebagai rasa syukurku kepadanya, dan ada banyak hal lainnya. Dari semuanya itu membuatku tersadar bahwa aku seharusnya belajar untuk mengucap syukur atas apapun yang sudah aku alami, bahkan hanya untuk hari ini. Seharusnya banyak hal yang sudah Tuhan berikan membuatku tidak perlu lagi membanding-bandingkan hidupku dengan orang lain. Bahkan, aku seharusnya berkata bahwa hidupku lebih dari cukup. Karena jika aku masih hidup di hari ini saja, itu semua karena anugerahnya. Oleh karena itu, dengan melihat hal ini, ada satu pertanyaan yang kembali diperhadapkan kepadaku, termasuk juga semua yang mendengarkan puisi ini. Sudahkah aku dan kamu bersyukur untuk hari ini? Tuhan Yesus